Hai teman-teman semua, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Semoga kita sehat selalu dimanapun kita berada. Ya, pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai bagaimana caranya menulis email marketing yang baik. Ya, kenapa istilahnya kita sebagai pelaku bisnis itu harus bisa menulis email? Ya, jadi teman-teman kalau menulis email itu jangan asal-asalan. Ya. Hal yang harus kita perhatikan adalah bagaimana caranya ya teman-teman itu bisa merangkai kata-kata ya pesan dari email tersebut ya itu bisa menarik ya pelanggan atau pelanggan baru. Ya. Jadi kata-kata di dalam bisnis itu jadi penentu kesuksesan teman-teman. Ya, jadi bukan hanya terkait masalah kualitas produk. Ya, ketika kata-katanya itu menarik, ya, orang akan menjadi responsif dan tentunya hubungan teman-teman dengan pelanggan atau pelanggan baru, itu akan semakin kuat dan mendorong mereka untuk melakukan repeat order. Apa yang kita tawarkan melalui email yang kita kirim ya. Nah, teman-teman, yang pertama yang harus teman-teman lakukan, ini adalah melakukan pilih dan setting desain email. Ya, biasanya ini mengacu ya bagaimana teman-teman mendesain ya keseluruhan ya tata email ya, tata letak email ya mulai dari ukuran font, kemudian juga gambar ya teman-teman, kemudian layoutnya itu seperti apa, template-nya juga bagaimana. Ini sangat penting teman-teman tentukan. Kemudian yang kedua teman-teman juga harus menganalisis dulu nih elemen-elemen email ya sebelum kita membuat kata-kata dari pesan yang akan kita kirim ya. Jadi kita harus analisis dulu apa saja elemen email. Itu untuk apa? Ya tentunya untuk meningkatkan dan mengoptimalkan kampanye pemasaran ya untuk mendapatkan hasil terbaik dari bisnis ya. Di sini ada 5 elemen yang teman-teman harus perhatikan. Yang pertama itu ada baris subjek ya yang efektif dan relevan. Kemudian yang kedua ada salinan pesan yang menarik. Kemudian yang ketiga ada call to action ya atau CTI yang kuat. Kemudian yang keempat ya link harus terlihat, dan yang terakhir opsi berhenti berlangganan ya bagi pelanggan yang kurang aktif. Yang pertama itu terkait baris subjek. Jadi teman-teman dalam membuat subjek ya di dalam email ya. Itu tentunya harus ringkas dan to the point, jangan panjang lebar ya. Jadi apa istilahnya maksud ya dari pesan yang akan kita sampaikan, kita tulis di dalam subjek tersebut ya. Subjek ini teman-teman, itu bisa juga fokus pada pribadi ya, nama pelanggan, kemudian juga bisa menyapa pelanggan, kemudian juga bisa menyebutkan lokasi dari pelanggan ya. Kemudian ya subjek juga itu dibuat bagaimana agar subjeknya itu menarik ya, bisa ditambah dengan ajakan-ajakan untuk bertindak ya, atau misalkan pertanyaan. Ini untuk apa? Untuk agar customer itu ya bisa membuka email yang sudah kita kirim gitu. Kemudian yang kelima ini bisa diuji dengan metode IB ya. Nanti kita akan belajar di pertemuan selanjutnya ya. Kemudian di sini yang kedua, di sini ada salinan pesan yang menarik. Ya teman-teman, jadi salinan pesan merupakan komponen verbal yang tertulis dalam pesan untuk merangsang audiens
agar mau mengambil langkah selanjutnya, ya, dengan paduan kombinasi ya jenis fontnya, ukuran font, kemudian warna dari di antara elemen dan lain sebagainya. Nah, ada beberapa kriteria ya bagaimana caranya membuat salinan pesan yang menarik. Ya, tentunya harus kredibel, singkat dan jelas, ya menarik, kemudian ada jaminan bermanfaat, kemudian diperhatikan formatnya, baik paragraf, spasi, ya tanda baca, tata letak, ya kita harus perhatikan sebaik mungkin, ya untuk mengantisipasi terjadinya kesalahan-kesalahan. Nah, kemudian yang ketiga di sini ada CTI yang menarik, ya. Jadi CTI itu untuk apa, Pak? Nah, jadi CTI itu untuk memberi informasi dan pernyataan promosi, ya agar konsumen dapat merespon, ya untuk pembelian produk, ya atau menggunakan ya jasa yang kita tawarkan. Ya, jadi CTI itu bisa tampil berupa teks, gambar atau tombol klik, ya, seperti di slide, ya. Nah, ini merupakan salah satu CTI. Nah, kemudian CTI yang kuat dan persuasif itu bisa berdampak pada kenaikan pada angka penjualan, ya. Atau misalkan untuk menambah pengikut, ya termasuk exposure yang lebih luas. Jadi kalau misalkan kita di situ ada tombol click here, nah jadi kan untuk mendorong penasaran kan si customer. Nah, kemudian mereka mengklik. Nah, ini kan salah satu nanti di situ ternyata bisa nih untuk melakukan pembelian, ya. Nah, kemudian contoh-contoh CTI, ya. Jadi di sini ada CTI untuk email terkait pembelian, tadi penawaran produk, misalkan kalau misalkan melakukan pembelian nanti klik di situ, ya, atau tunjukkan sekarang, ya, atau dapatkan diskon, nanti tinggal diklik. Nah, atau CTI terkait konten, ya, misalkan terkait belajar lagi, ya, baca lebih lanjut, ya menonton sekarang, nanti diklik di situ nanti bisa menonton video misalkan yang kita tawarkan. Atau poster misalkan. Nah, kemudian CTI untuk acara. Nah, di sini ada pesan tiket, ya, terus ada simpan saya tempat di tempat. Nah, kemudian ada daftarkan saya. Nah, itu salah satunya. Nah, kemudian teman-teman yang keempat di sini link yang terlihat. Jadi link yang kita tampilkan di dalam pesan email. Nah, kalau bisa itu bisa terlihat dan kalau diklik, nah itu bisa terintegrasi, ya, misalkan dengan website, dengan Instagram, ya, dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang terakhir, nah di sini ada opsi berhenti berlangganan. Ya, jadi link berlangganan, nah itu biasanya ya disertakan akhir pesan email. Nah, biasanya ini diperuntukkan ya bagi orang-orang yang istilahnya mereka sudah kurang aktif, ya. Nanti kita kirim email untuk opsi berhenti berlangganan. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.